Ketika pemerintah Tiongkok Daratan benar-benar panik, seorang jurnalis terkenal dari Tiongkok Daratan membuat masalah besar selama siaran langsung. Alasannya adalah, saat sedang meliput di Indonesia, ia justru mengungkap perbandingan nyata antara Indonesia dan Tiongkok Daratan di tengah siaran langsung. Setelah acara tersebut ditayangkan, netizen Tiongkok menjadi gempar. Video tersebut dengan cepat menjadi viral di semua media dan platform media sosial. Bahkan pemerintah Tiongkok pun tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan harus segera turun tangan untuk membereskan situasi. Apa yang dilihat jurnalis ini di Indonesia, apa yang ia katakan, hingga membuat semua orang terkejut. Nama saya Wei Chen, seorang jurnalis senior di saluran jaringan ekonomi global Tiongkok. Saya lahir dan besar di Beijing dan telah meliput berita ekonomi selama 12 tahun. Banyak orang mempercayai analisis ekonomi saya. Secara khusus, saya terkenal karena kritik tajam saya terhadap kondisi ekonomi negara-negara tetangga. Jika dibandingkan dengan Tiongkok Daratan, ekonomi macan Asia itu tidak layak dibicarakan sama sekali. Itu hanya masa lalu. Kata-kata saya dalam siaran langsung minggu lalu membuat penonton sangat antusias. Media sosial kami dipenuhi dengan artikel yang mengatakan bahwa orang Indonesia membenci orang Tiongkok. Rekan-rekan saya juga memandang Indonesia sebagai tempat yang sudah ketinggalan zaman. Wei Chen, apa topik selanjutnya yang akan kita garap? Tanya produser saya. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benak saya. Saya sudah banyak bicara tentang Indonesia, tetapi belum pernah mengunjunginya sendiri. Semua informasi hanya berasal dari media lain, atau desas-desus. Saya ingin membuat liputan khusus tentang Indonesia, mewawancarai langsung di sana. Produser saya terbelalak. Apakah ini waktu yang tepat untuk membuat liputan khusus tentang Indonesia? Saya ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri seberapa jauh ekonomi Indonesia tertinggal dari Tiongkok Daratan. Namun, jauh di lubuk hati, saya punya pikiran lain. Seperti apa Indonesia yang sebenarnya? Rasa penasaran ini pun muncul. Keesokan harinya di ruang editing, Xiaoli, junior saya, menghampiri. Kak Wei, apakah pergi ke Indonesia ide yang bagus? Saya dengar akhir-akhir ini orang Indonesia tidak terlalu suka dengan orang Tiongkok. Jangan khawatir, Li. Saya seorang jurnalis. Melihat dengan mata sendiri dan menilainya sendiri adalah tugas saya. Akhirnya, jadwal perjalanan liputan 10 hari ke Indonesia pun ditetapkan. Tujuannya adalah Jakarta, ibu kota negara. Saya berniat untuk masuk ke jantung Indonesia, yang pernah dijuluki sebagai salah satu macan Asia. Sehari sebelum keberangkatan, saya memposting pesan di media sosial Tiongkok bahwa saya akan melihat wajah asli Indonesia. Mohon nantikan. Banyak penggemar yang berkomentar memberikan semangat. Di saat yang sama ada juga komentar seperti, tolong ungkap keterbelakangan Indonesia untuk kami lihat. Saat memesan tiket pesawat, hotel, dan merencanakan wawancara, di lubuk hati, saya masih ada pertanyaan. Apakah semua yang saya katakan selama ini benar? Tapi saya dengan cepat menggelengkan kepala untuk mengusir pikiran itu. Tiongkok sudah jauh melampaui Indonesia dalam hal ekonomi. Ini adalah fakta yang semua orang tahu. Sambil berkemas, saya berpikir bahwa liputan kali ini akan menjadi tonggak penting dalam karier saya. Saya akan menjadi jurnalis Tiongkok pertama yang mengungkap kebenaran tentang negara itu. Saya menyiapkan segalanya dan menuju Bandara Internasional Beijing. Saat itu, saya belum tahu betapa terkejutnya saya dengan liputan ini, dan tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ke Indonesia ini akan menjadi titik balik dalam hidup saya. Sejak saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, segalanya langsung berbeda dari yang saya perkirakan. Begitu turun dari pesawat dan melangkah ke terminal, saya terpukau oleh kebersihan dan sistem yang efisien. Sistem imigrasi otomatis bekerja lebih cepat dan akurat daripada yang pernah saya lihat di Tiongkok. Ini Indonesia, kelihatannya lebih modern dari Tiongkok, gumam saya. Saya berjalan keluar bandara dan memanggil taksi. Sopirnya menyapa saya dalam bahasa Mandarin. Ni hao nei iho, dari Tiongkok ya. Saya menjawab dengan terkejut. Ya, dari Beijing. Anda bisa berbahasa Mandarin. Akhir-akhir ini banyak tamu dari Tiongkok, jadi saya belajar sedikit. Mau kemana, Pak? Saya memberitahukan nama hotel di pusat kota Jakarta. Saat taksi melaju di jalan tol, saya mengamati pemandangan di sisi jalan dengan saksama. Jalanan yang bersih, mobil-mobil yang melaju dengan tertib, dan yang paling penting, langit yang cerah secara mengesankan. Udaranya lebih baik dari yang saya kira, kata saya.
Sopir taksi tersenyum dan menjawab, "Jauh lebih baik dari beberapa tahun lalu, Pak. Bagaimana di Tiongkok?" Saya terdiam sejenak, teringat kabut asap di Beijing. Rasanya malu untuk membandingkannya. Memasuki pusat kota Jakarta, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat. Bangunan modern dengan desain elegan, toko-toko dengan dekorasi berkelas, dan papan iklan merek-merek terkenal dunia berjejer. Gambaran Indonesia dengan ekonomi yang terpuruk seperti yang diberitakan media Tiongkok sama sekali tidak terlihat. "Ini kawasan SCBD, Pak," kata sopir itu. "Kota yang benar-benar maju," puji saya. Mendengar pujian saya, sopir itu hanya tersenyum. Setelah check-in di hotel dan beristirahat sejenak, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar. Jalanan bersih, orang-orang berpakaian modis, persis seperti di drama-drama Indonesia yang pernah saya tonton. Saya masuk ke sebuah kedai kopi di dekatnya. Dan ketika memanggil pelayan untuk memesan, ia justru menyapa saya dalam bahasa Inggris. "Can I help you, sir?" "Saya dari Tiongkok, tidak bisa berbahasa Indonesia." Ia tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, Pak. Kami juga punya menu dalam bahasa Mandarin." Ketika menerima menu dalam aksara Mandarin sederhana, saya sangat terkejut. Di negara kami, sulit menemukan layanan seperti ini untuk orang asing. Sambil menyeruput kopi dan membuka laptop untuk memeriksa jadwal hari ini, saya melihat agenda untuk besok, kunjungan ke kantor pusat Astra International. Saya berencana membandingkannya dengan pesaing di Tiongkok seperti Huawei. Mata saya melirik sekelompok anak muda di meja sebelah yang sedang belajar dengan tekun. Mereka menggunakan laptop, tablet, dan ponsel pintar untuk bekerja secara efisien. Pemandangan seperti ini juga biasa di Beijing, tapi di sini sepertinya semua orang seperti itu. Indonesia ini lebih maju dari yang saya kira. Saya bergumam tanpa sadar. Keluar dari kedai kopi. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya mengirim pesan kepada Xiaoli. Baru hari pertama sudah banyak hal yang menakjubkan. Indonesia tidak seperti yang kita pikirkan. Xiaoli membalas dengan cepat, "Kak, apa kakak sudah dicuci otak?" "Hahaha." Saya tertawa dan membalas, "Tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Besok kalau ada hal lain, aku akan ceritakan lagi." Sampai di kamar hotel, saya memandangi pemandangan malam kota Jakarta dari jendela, sambil berpikir bahwa ini baru permulaan. Saya tidak boleh tertipu oleh penampilan luar. Untuk melihat Indonesia yang sebenarnya, saya harus melihat lebih dalam. Namun, di lubuk hati, beberapa prasangka saya sudah mulai goyah. Saya bangun pagi-pagi dan pergi ke kedai kopi dekat hotel untuk mempersiapkan rencana wawancara sebelum mengunjungi Astra. Kedai kopi itu bersih dan interiornya terlihat modern. Saya duduk, membuka laptop, dan memesan 1 Americano. Karena sudah di Indonesia, saya ingin mencoba berbicara bahasa Indonesia. Pelayan itu mengangguk dengan senyum cerah dan mengantarkan kopi ke meja saya sambil berkata dalam bahasa Mandarin, "Ni de cafe, ni de cafe." "Kopi Anda, Pak." Meskipun aksennya sedikit aneh, usahanya membuat saya terkesan. "Xie xie." "Terima kasih," jawab saya dalam bahasa Mandarin. Ia pun tersenyum senang. Saat saya sedang mencari informasi tentang Astra di laptop, tiba-tiba seorang pria Indonesia di meja sebelah menyapa saya. "Anda dari Tiongkok Daratan?" tanyanya dalam bahasa Inggris. "Ya, dari Beijing." "Bagaimana Anda tahu?" "Tadi saya dengar Anda berbicara bahasa Mandarin. Saya pernah bekerja di Shanghai selama 3 tahun. Dari percakapan dengannya, saya belajar banyak tentang lingkungan bisnis di Indonesia dan Tiongkok." Dia sama sekali tidak berbicara negatif tentang Tiongkok, bahkan memuji pertumbuhan pesat Tiongkok. Ini sangat berbeda dari desas-desus bahwa orang Indonesia membenci orang Tiongkok. Setelah selesai mengobrol, saat saya hendak membayar, saya menyadari dompet saya hilang. Saya mencari di seluruh saku celana dan tas selempang, tapi tidak ketemu. Keringat dingin mulai mengalir. Kartu-kartu penting, uang tunai, dan kartu identitas ada di dalamnya semua. Saya segera menelepon Xiaoli. "Dompetku hilang. Sepertinya aku harus kembali mencari di tempat-tempat yang kudatangi kemarin." "Kak, sekarang mungkin sudah tidak akan ketemu. Saya dengar di Indonesia juga banyak copet." Kata-kata Xiaoli membuat hati saya semakin ciut. Saat saya hampir menyerah dan kembali ke penginapan, pelayan kedai kopi memanggil saya. "Bapak, dompet Anda tertinggal." Saya menoleh. Pelayan yang sama berlari membawakan dompet saya. Sulit dipercaya. Saya membuka dompet, kartu dan uang tunai semuanya lengkap, tidak kurang sepeser pun. "Terima kasih banyak. Di mana Anda menemukannya?"
Tergeletak di wastafel toilet, Pak. Untung saya ingat wajah Bapak, jadi saya bisa menemukannya. Senyumnya membuat saya merasakan ketulusan sejati. Saya ingin memberinya tips sebagai ucapan terima kasih, tetapi ia menggelengkan kepala. Tidak usah, Pak. Ini sudah tugas saya. Saat itu, saya tidak bisa tidak berpikir, apakah hal seperti ini bisa terjadi di Tiongkok? Sejujurnya, jika saya kehilangan dompet di Beijing, seberapa besar kemungkinan untuk kembali? Terus terang, sangat kecil. Di taksi menuju kantor pusat Astra, saya menelepon Xiaoli lagi. Dompetnya sudah ketemu, pelayan kedai kopi yang mengembalikannya. Benarkah, Kak? Kakak beruntung sekali. Bukan keberuntungan, Li, tapi kejujuran orang-orang di sini. Sekarang, pandanganku terhadap Indonesia sudah banyak berubah. Xiaoli terdiam sejenak, lalu berkata, Kak, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jurnalis harus melihat secara objektif. Tentu, tapi objektivitas adalah melihat kebenaran apa adanya. Coba pikirkan, selama ini, apakah pandangan kita tentang Indonesia itu objektif? Taksi tiba di depan kantor pusat Astra International. Saya berhenti sejenak di depan gedung yang megah itu, berpikir, kebenaran apa lagi yang akan kutemukan di sini? Saya masuk ke lobi sesuai jadwal janji dengan tim humas Astra. Resepsionis menyapa saya dengan ramah. Ia menyebut nama saya dengan aksen Mandarin yang benar. Meskipun ini detail kecil, persiapan seperti ini membuat saya terkesan. Selamat datang, Bapak Wei Chen. Sebelum memulai tur, kami memiliki beberapa prosedur keamanan. Mohon kerjasamanya. Saya diberi buku panduan berbahasa Mandarin dan melewati prosedur keamanan. Kemudian, kami menuju bagian inti dari Astra. Teknologi dan sistem yang saya lihat di sini jauh lebih canggih dari yang saya bayangkan. Dalam hati, saya mulai mengakui bahwa Tiongkok masih butuh waktu lama untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Inilah titik awal di mana prasangka saya mulai runtuh. Setelah selesai mengunjungi Astra, saya pergi ke sebuah kafe dengan pemandangan kota. Saya membuka laptop untuk merangkum materi wawancara hari ini. Melihat teknologi dan pusat penelitian canggih Astra membuat saya sangat terkejut. Sangat berbeda dengan citra Indonesia yang kehilangan daya saing seperti yang diberitakan media Tiongkok. Bagaimana cara menulis berita ini? Saya duduk menyeruput minuman di tepi jendela, memandangi gemerlap lampu kota. Pemandangan matahari terbenam yang terpantul di gedung-gedung kaca sangat indah. Saya ingin mengambil foto, lalu merogoh saku. Tapi kamera saya hilang. Sial, di mana kameranya? Saya mencari di seluruh tubuh, di tas, dan di sekitar saya. Tapi tidak ketemu. Tiba-tiba saya teringat taksi yang saya naiki tadi. Pasti jatuh di sana. Kehilangan kamera di Indonesia, tamatlah riwayatnya. Jika kehilangan kamera di Tiongkok, sebagian besar tidak akan kembali, apalagi jika hilang di taksi. Meskipun begitu, saya mencoba pergi ke kantor polisi dengan sedikit harapan. Begitu masuk ke kantor polisi, seorang polisi muda menyapa saya dalam bahasa Inggris. Ada yang bisa dibantu, Pak? Saya kehilangan kamera di taksi. Saya orang Tiongkok, tidak tahu harus bagaimana. Polisi itu tersenyum ramah. Jangan khawatir, Pak. Saya akan coba hubungi perusahaan taksinya. Bisa tolong sebutkan titik penjemputan, tujuan, dan waktu naik taksi kemarin. Berdasarkan informasi yang saya berikan, polisi itu menelepon beberapa perusahaan taksi. Kurang dari 10 menit, ia tersenyum dan mengangguk. Kabar baik, Pak. Sudah ketemu. Sopirnya menyimpan kamera Anda. Sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Benarkah? Datang ke sini? Iya, Pak. Mungkin sekitar 30 menit lagi. Sulit dipercaya. Hal seperti ini mustahil terjadi di Tiongkok. Polisi itu menyeduhkan teh untuk saya dan menyuruh saya duduk menunggu. Tepat 25 menit kemudian, sopir taksi itu tiba di kantor polisi. Ia menyerahkan kamera kepada saya dan berkata bahwa kamera itu jatuh di celah kursi. Untung ketemu duluan, katanya. Saya ingin memberinya uang sebagai tanda terima kasih, tapi sopir itu melambaikan tangan menolak. Tidak usah, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Polisi itu pun tersenyum dan berkata, di Indonesia, menemukan barang hilang, lalu mengantarkannya ke polisi atau mengembalikannya ke pemilik adalah hal yang biasa, Pak. Bagaimana mungkin? Saya bergumam tanpa sadar. Keluar dari kantor polisi, saya menelepon Xiaoli. Aku menemukan barang hilang lagi. Kali ini kamera. Kakak benar-benar beruntung. Bukan keberuntungan, Li. Tapi, sistem dan kejujuran orang-orang di sini. Saat ini,
aku sedang mengalami hal-hal yang luar biasa. Keesokan harinya, saya mengunjungi beberapa perusahaan startup. Perwakilan dari salah satu startup menceritakan pengalamannya menembus pasar global hanya dalam waktu 1 tahun. Meskipun Indonesia negara yang tidak terlalu besar, kami berpikir besar dengan panggung dunia sebagai target kami. Kami tidak bersaing dengan ukuran, tapi dengan teknologi dan kreativitas. Saya terpukau oleh kepercayaan dirinya. Di Tiongkok, kami seringkali hanya memikirkan pasar domestik, tetapi orang-orang ini menargetkan pasar global sejak awal. Startup lain yang saya kunjungi dimulai dari 2 orang, tetapi sekarang telah berkembang menjadi 100 karyawan. Perwakilannya berkata, kami tidak takut gagal. Gagal dengan cepat, belajar dengan cepat, itu yang lebih penting. Mentalitas seperti ini tampaknya menjadi rahasia ketahanan dan kemampuan beradaptasi cepat Indonesia. Meskipun pernah melewati krisis ekonomi, mereka selalu kembali lebih kuat. Malamnya, kembali ke hotel, saya membuka laptop untuk merangkum materi wawancara. Saya menyadari bahwa arah liputan yang saya siapkan sangat berbeda dengan kenyataan yang saya temui. Saya datang untuk menunjukkan kemunduran ekonomi Indonesia, tetapi yang saya lihat sejauh ini justru sebaliknya. Saya mengirim pesan kepada Xiaoli. Indonesia yang kulihat sampai saat ini sangat berbeda dari yang kita ketahui. Besok ada janji kunjungan ke Pertamina, entah kejutan apa lagi yang akan kutemui. Xiaoli membalas, Kak, jangan terlalu terbawa suasana di sana. Stasiun TV kita mengharapkan laporan yang objektif. Kata-kata itu membuat saya berpikir sejenak. Laporan yang objektif? Kalau begitu, menyajikan kebenaran apa adanya seharusnya menjadi yang terbaik. Saya memandang pemandangan malam Jakarta dari jendela, sambil merencanakan wawancara untuk besok. Sekarang, saya bukan lagi sekadar jurnalis yang ingin membuktikan kemunduran Indonesia, melainkan seorang jurnalis yang melakukan perjalanan untuk mencari kebenaran. Ketika tiba di lembaga penelitian milik Pertamina, saya kembali terpukau oleh area yang luas dan bangunan yang modern. Media Tiongkok hanya memberitakan bahwa Pertamina sedang berjuang di pasar global. Pak Budi, seorang eksekutif senior, menyambut saya dengan hangat. Selamat datang Pak Wei Chen. Hari ini, saya akan menunjukkan sendiri potensi teknologi Pertamina. Saat masuk ke lembaga penelitian, saya melihat berbagai penelitian canggih, mulai dari teknologi otomatisasi hingga kecerdasan buatan dan robotika. Terutama, teknologi energi bersih dan produksi bahan bio dari Pertamina berada di level tertinggi dunia. Saat ini Tiongkok mungkin berkembang pesat di pasar kendaraan listrik, tetapi dalam hal energi alternatif, kami masih memimpin, kata Pak Budi dengan percaya diri. Mengapa fokus di bidang ini? Tanya saya. Daya saing di masa depan terletak pada kualitas, bukan kuantitas. Kami mengincar kualitas khas Indonesia yang diakui dunia. Mendengar penjelasannya, saya membandingkannya dengan strategi industri di Tiongkok. Sebagian besar kami menekankan produksi massal, tetapi Indonesia sedang merintis kemungkinan yang lebih beragam. Sulit dipercaya Indonesia adalah negara yang begitu maju teknologinya, gumam saya. Saat istirahat makan siang, Pak Budi mengajak saya ke kantin perusahaan. Yang mengejutkan, di sana saya melihat banyak insinyur asing. Kami terbuka untuk talenta dari seluruh dunia. Kemampuan lebih penting daripada kewarganegaraan. Di Tiongkok, mempekerjakan orang asing bukanlah hal yang mudah, tetapi Indonesia jauh lebih terbuka. Saya belajar bahwa keberagaman mengarah pada inovasi. Sore harinya, saya mengunjungi pusat desain Pertamina. Pemandangan para desainer yang bertukar pikiran secara bebas dan berdebat membuat saya terkesan. Tidak ada hierarki, semua orang bertukar pendapat secara setara, yang berbeda dari perusahaan di Tiongkok. Kami sedang beralih dari budaya vertikal ke budaya horizontal dengan cepat, jelas kepala pusat desain. Kreativitas akan mekar di lingkungan yang bebas. Dalam perjalanan pulang, Pak Budi bertanya kepada saya, Pak Wei Chen, bagaimana kesan pertama Anda terhadap Indonesia? Saya menjawab jujur, sangat berbeda dari yang saya pikirkan pada awalnya. Di Tiongkok, ekonomi Indonesia dianggap sedang bermasalah. Pak Budi tersenyum dan berkata, tentu, kami juga punya tantangan dan masalah. Tapi mengubah krisis menjadi peluang adalah DNA orang Indonesia. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya menelepon Xiaoli. Hari ini ada kejutan lagi. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sedang mempersiapkan masa depan dengan teknologi. Kak, sepertinya itu bukan laporan yang diinginkan stasiun TV kita.
Saya terdiam sejenak, lalu menjawab, tugasku adalah melaporkan kebenaran. Berita mengatakan ekonomi Indonesia sedang merosot, tapi yang kulihat sekarang sangat berbeda. Malamnya, saya mengunjungi stasiun televisi Metro TV dan bertemu dengan produser program ekonomi. Ia berbicara tentang realitas ekonomi Indonesia dengan terus terang. Kami juga punya banyak masalah. Pengangguran di kalangan anak muda, harga rumah yang tinggi, masyarakat yang menua. Tapi kami tidak menutupi masalah ini. Kami membawanya ke dalam diskusi terbuka. Saya terkesan dengan keterus-terangannya. Di Tiongkok, kami cenderung menutupi masalah ekonomi daripada mengakuinya. Transparansi adalah awal dari solusi, kata saya. Produser itu mengangguk. Benar, kami mengakui masalah dan bersama-sama mencari solusinya. Kembali ke hotel, sambil merangkum wawancara hari ini, saya berpikir, jika saya ingin menyampaikan kebenaran, saya harus meninjau kembali setiap kata yang pernah saya ucapkan tentang Indonesia. Pemahaman saya berubah setiap hari. Di sisa waktu liputan, saya ingin memahami Indonesia lebih dalam lagi. Saya mengunjungi stasiun Metro TV seperti yang direncanakan. Saya ingin melihat sendiri di balik layar produksi berita tentang Indonesia yang pernah saya tonton di Tiongkok. Di lobi Metro TV, Ibu Sari, seorang produser, keluar menyambut saya. Selamat datang Pak Wei Chen. Hari ini kami sudah menyiapkan tur stasiun dan wawancara untuk Anda. Saya mengunjungi berbagai bagian stasiun, mulai dari ruang berita, studio, hingga ruang editing. Terutama suasana terbuka di ruang berita membuat saya terkesan. Para jurnalis berdebat dengan antusias untuk menyiapkan laporan berita. Di sini bekerja 24 jam? Tanya saya. Betul. Berita tidak pernah berhenti. Kami berusaha menyajikan informasi paling akurat kepada pemirsa setiap saat. Kami pindah ke ruang wawancara dan duduk berbincang dengan Ibu Sari. Ia tertarik dengan pengalaman saya di media Tiongkok. Pak Wei Chen, di Tiongkok. Berita tentang Indonesia, biasanya dari sudut pandang apa? Saya menjawab jujur. Sebagian besar menyoroti kelemahan ekonomi Indonesia atau bagian yang tertinggal dalam persaingan dengan Tiongkok. Saat menulis berita seperti itu, apakah Anda pernah mengunjungi Indonesia sendiri? Belum pernah. Sebenarnya, ini pertama kalinya. Ibu Sari mengangguk tanpa menunjukkan ekspresi menghakimi. Begitu, ya? Lalu, dalam kunjungan kali ini, adakah yang berbeda dari yang Anda harapkan? Saya berpikir sejenak lalu menjawab, jujur saja, hampir semuanya berbeda. Indonesia lebih maju dari yang saya kira. Orang-orangnya juga baik dan jujur. Ada pertanyaan yang mengganjal di benak saya. Apakah sentimen anti-Tiongkok di Indonesia benar-benar kuat? Tanya saya. Ibu Sari berpikir sejenak, lalu menjawab, itu hanya citra yang diciptakan media. Orang Indonesia sebenarnya tidak seperti itu. Tentu, ada beberapa konflik karena masalah politik dan sejarah, tetapi masyarakat umum tidak memusuhi orang Tiongkok. Sebaliknya, banyak orang Indonesia yang tertarik dengan budaya Tiongkok dan punya banyak teman orang Tiongkok. Mendengar jawabannya, saya mulai sadar betapa berprasangkanya media Tiongkok. Kami menonjolkan konflik dan sisi negatif untuk menaikkan rating. Apakah kita sedang melaporkan kebenaran? Saya bertanya pada diri sendiri. Setelah itu, Ibu Sari mengatur agar saya bisa berdiskusi dengan jurnalis internasional Metro TV. Mereka menunjukkan pandangan yang seimbang tentang hubungan Indonesia-Tiongkok. Kadang-kadang kami juga memberitakan tentang Tiongkok dengan bias, seorang jurnalis mengakui. Tapi belakangan ini, kami berusaha untuk saling memahami lebih dalam. Saya terkesan dengan keterus-terangan dan introspeksi diri mereka. Sebagai jurnalis internasional, saya merasa harus meninjau kembali diri saya sendiri. Malamnya, Ibu Sari mengajak saya makan malam di sebuah restoran masakan Indonesia. Saya mencicipi berbagai hidangan, mulai dari nasi goreng, rendang, hingga es teler. Kami berbicara tentang budaya kuliner Indonesia. Bagaimana masakan Indonesia digambarkan di Tiongkok? Tanyanya. Terkenal hanya karena masakan pedasnya. Tapi setelah mencobanya hari ini, saya baru tahu rasanya jauh lebih beragam dan kaya. Makanan juga begitu. Citra dari media dan pengalaman nyata bisa berbeda, katanya sambil tersenyum. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya berpikir, betapa selama ini saya telah menilai Indonesia hanya dari informasi yang dangkal, dan saya masih menyampaikannya kepada pemirsa. Saya merasa sangat bersalah. Saya mengirim pesan kepada Xiaoli. Hari ini aku mengunjungi stasiun TV Indonesia. Mereka melakukan introspeksi diri tentang pemberitaan mereka. Bagaimana dengan kita? Coba pikirkan. Xiaoli membalas singkat,
Nanti kalau kakak sudah kembali, ceritakan lebih banyak. Saya memandangi langit malam Jakarta dari jendela hotel. Berpikir, sebagai seorang jurnalis, apakah saya sedang menyampaikan kebenaran atau hanya menyampaikan cerita yang ingin didengar orang? Pikiran-pikiran ini berputar di kepala saya. Saat perjalanan liputan akan berakhir, saya merasakan tanggung jawab untuk membawa pulang sesuatu yang lebih dari sekadar laporan berita. Di hari terakhir, saya memutuskan untuk mengunjungi Monumen Nasional Monas, Landmark Jakarta. Saya ingin merasakan Indonesia sebagai seorang turis. Saya berangkat pagi-pagi dari hotel dan naik bus Transjakarta menuju Monas. Sopir bus melihat saya orang Tiongkok dan menyapa dengan bahasa Mandarin sederhana. Ni hao neijo. Ke Monas? Ya. Anda bisa berbahasa Mandarin juga? Sedikit-sedikit. Banyak turis Tiongkok datang, jadi saya belajar. Selama perjalanan di bus, saya melihat pemandangan panorama Jakarta, gedung-gedung pencakar langit dan bangunan bersejarah berpadu serasi. Pemandangan yang mengesankan. Kota yang modern tetapi tetap menjaga budaya tradisionalnya, berbeda dengan kota-kota di Tiongkok. Tiba-tiba, sopir bus menoleh dan berkata, "Udaranya dingin, makan ini." Lalu memberikan sebungkus kecil permen. Saya terkejut dengan kebaikan yang tak terduga itu, dan mengucapkan terima kasih. Udara memang dingin. Meskipun hanya sebungkus permen kecil, kehangatan hatinya membuat saya tersentuh. Tiba di Monas, saya naik lift ke puncak. Pemandangan 360 derajat Jakarta terhampar di depan mata. Sungai yang membelah pusat kota dan bangunan-bangunan yang tampak harmonis seperti lukisan. Saya bertemu dengan sepasang suami istri lanjut usia dari Indonesia di puncak Monas. Mereka menyapa saya. "Dari Tiongkok ya? Mau Bapak fotokan?" Saya berterima kasih atas kebaikan mereka dan meminta tolong untuk difotokan. Setelah selesai, Bapak itu berkata, "Tahun lalu kami ke Beijing, kota yang luar biasa." Ibunya menambahkan, "Orang-orang Tiongkok baik sekali, sangat membantu, jadi liburan kami menyenangkan." Dari percakapan dengan mereka, saya merasa bahwa di antara masyarakat biasa kedua negara, hampir tidak ada konflik atau permusuhan seperti yang diciptakan media. Yang ada justru rasa ingin tahu dan saling menghormati. Saya duduk minum kopi di kafe di puncak dan merenung. Indonesia bukanlah negara yang terpuruk, tetapi negara yang hangat. Pengalaman beberapa hari terakhir muncul di benak saya. Pelayan kedai kopi yang menemukan dompet saya, sopir taksi yang mengembalikan kamera, narasumber yang ramah, dan sopir bus yang memberi saya permen tadi. Saya melihat bungkusan permen kecil itu dan menyadari dengan mendalam. Kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya terletak pada ukuran ekonomi atau teknologinya, tetapi pada hati dan budaya masyarakatnya. Indonesia memang kuat secara ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah kejujuran, kebaikan hati, dan ketahanan masyarakatnya dalam mengatasi krisis. Setelah turun dari Monas, saya berjalan-jalan di pasar terdekat. Para pedagang juga ramah, memberi saya diskon karena saya orang Tiongkok. Seorang ibu pedagang bahkan memberi saya gantungan kunci kecil gratis saat saya membeli oleh-oleh. Lain kali datang lagi ke Indonesia ya. Saat akan meninggalkan pasar, saya menelepon Xiaoli. "Besok aku pulang." Wawancara sudah selesai. Berita seperti apa yang harus kutulis? Xiaoli berpikir sejenak, lalu menjawab, "Tulislah kebenaran, Kak. Gambaran Indonesia yang kakak lihat dengan mata kepala sendiri, itu mungkin berbeda dengan konten yang diinginkan stasiun TV. Meskipun begitu, bukankah kita harus menjaga martabat seorang jurnalis? Penonton Tiongkok juga berhak tahu kebenaran tentang Indonesia." Malam terakhir, saya makan sendirian di sebuah warung makan kecil dekat hotel. Saya makan nasi dengan rendang sambil merenungi perjalanan liputan ini. Awalnya saya datang untuk mencari kelemahan Indonesia, tetapi malah menemukan pengalaman yang menghancurkan prasangka dan kesombongan saya sendiri. Pemilik warung menghampiri saya dan bertanya, "Masakan Indonesia enak?" "Sangat enak. Kalau pulang ke Tiongkok, pasti akan kangen rasa ini." Ia tersenyum lebar dan memberikan sebotol kecil sambal. "Bawa ini untuk oleh-oleh keluarga di Tiongkok." Saat itu, saya yakin, kehangatan, kejujuran, dan keterbukaan, inilah kekuatan sejati Indonesia yang bisa mengatasi setiap krisis. Kembali ke hotel, sambil berkemas, saya berpikir, cerita seperti apa yang akan kusampaikan sekarang. Begitu tiba di Bandara Beijing, stasiun TV langsung menelepon. "Wei Chen, cepat ke studio. Malam ini ada siaran langsung. Kamu harus tampil." "Sekarang?"
Saya bahkan belum punya naskah. Tidak apa-apa, sampaikan saja pengalamanmu di Indonesia secara langsung. Penonton sudah menunggu. Saya naik taksi ke stasiun dengan hati yang berat. Kekhawatiran tentang bagaimana menyampaikan hasil liputan semakin menjadi-jadi. Jika saya mengatakan kebenaran, banyak orang tidak akan senang. Jika saya mempertahankan sudut pandang lama, nurani saya tidak akan mengizinkan. Tiba di stasiun, Xiaoli sudah menunggu saya di lobi. Kak, akhirnya datang juga. Liputan khusus tentang Indonesia ini sangat ditunggu-tunggu. Ratingnya pasti tinggi sekali. Li, bagaimana jika aku mengatakan yang sebenarnya? Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati. Itu keputusan kakak. Tapi penonton ingin mendengar tentang kelemahan Indonesia. Saya bersiap di ruang rias dan masuk ke studio. Lampu merah menyala. Siaran langsung dimulai. Selamat malam, pemirsa. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Wei Chen, jurnalis kami yang baru saja kembali dari liputan khusus di Indonesia. Pak Wei Chen, bagaimana situasi di Indonesia? Saya menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab. Indonesia yang saya lihat sangat berbeda dari yang kita ketahui selama ini. Seluruh studio hening. Kita memandang ekonomi Indonesia sedang terpuruk, tetapi perusahaan yang saya kunjungi memiliki teknologi kelas dunia. Astra dan Pertamina masih memimpin dalam inovasi, dan banyak startup yang menargetkan pasar global. Pembawa acara tampak bingung dan menyela. Tapi data statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dalam beberapa tahun terakhir. Setiap negara menghadapi tantangan ekonomi. Tapi kekuatan Indonesia adalah ketahanannya dalam mengubah krisis menjadi peluang. Mereka tidak menutupi masalah, tetapi membawanya ke dalam diskusi terbuka untuk mencari solusi. Wajah pembawa acara menegang, karena ini bukan konten yang ia harapkan. Lalu, bagaimana dengan sentimen anti-Tiongkok dari orang Indonesia? Apakah sangat terasa? Saya menjawab pertanyaan ini tanpa ragu. Sangat berbeda dari yang kita ketahui. Sebagian besar orang Indonesia yang saya temui sangat baik dan jujur. Ketika saya kehilangan dompet dan kamera, semuanya kembali utuh. Dan masih banyak orang yang memberikan kebaikan-kebaikan kecil. Selama siaran langsung, komentar di media sosial mengalir deras. Wei Chen sudah dicuci otak oleh orang Indonesia. Pasti dia dibayar oleh Indonesia. Tapi saya terus berbicara. Kita sering memiliki pandangan yang bias terhadap negara lain melalui media. Saya sendiri pernah seperti itu. Tapi ketika saya merasakannya sendiri, kebenarannya sangat berbeda. Indonesia adalah pesaing kita, tetapi pada saat yang sama, ia adalah negara tempat kita bisa belajar banyak hal. Produser segera memberi isyarat untuk mengakhiri. Kalimat terakhir saya adalah, kebenaran hanya bisa diketahui ketika kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pemirsa, ketika mendengar cerita tentang negara lain, cobalah untuk mempertimbangkannya dari berbagai sudut pandang. Acara selesai. Saya berjalan keluar dari studio. Produser menghampiri saya dengan marah. Wei Chen, apa-apaan ini? Ini bukan konten yang kita inginkan. Saya menjawab dengan tenang. Saya hanya mengatakan kebenaran sebagai seorang jurnalis. Apa yang saya lihat dan alami sendiri. Kembali ke kantor. Saat membereskan meja, Xiaoli diam-diam menghampiri. Kakak hebat sekali. Aku ingin punya keberanian seperti itu. Saya tersenyum dan menjawab. Bukan keberanian, Li, tapi tanggung jawab sebagai jurnalis. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Malam itu, media sosial saya dipenuhi dengan pesan kecaman dan dukungan yang campur aduk. Tapi hati saya justru tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa telah menjalankan tugas sebagai jurnalis sejati. Dalam perjalanan pulang, saya mengambil permen yang saya dapatkan di Indonesia dan memakannya. Rasa manis yang menyebar mengingatkan saya pada pemandangan Jakarta dari puncak Monas. Indonesia bukanlah negara yang terpuruk, tetapi negara yang hangat. Dari pengalaman ini, saya memutuskan untuk menjadi jurnalis yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Mulai sekarang, negara manapun atau siapapun yang saya temui, saya tidak akan menilainya dengan mudah sebelum melihat dan merasakannya sendiri. Setelah itu, saya memulai seri wawancara mendalam tentang berbagai negara dan budaya. Episode tentang Indonesia pada awalnya mungkin menjadi perdebatan, tetapi seiring waktu, banyak pemirsa mulai menerima sudut pandang baru. Menyampaikan kebenaran bukanlah tentang apa yang ingin didengar orang lain. Inilah misi sejati seorang jurnalis. Saya menyadarinya kembali dari liputan di Indonesia. Sekarang, setiap pagi saat saya masuk ke kantor, saya akan melihat gantungan kunci yang saya dapatkan dari Indonesia.
Itu bukan sekadar oleh-oleh biasa, tetapi telah menjadi benda berharga yang selalu mengingatkan saya untuk mengatakan kebenaran.